Mas Ari udah komplit ya? Ini apa memang begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari TKN Prabowo Gibran mengadakan konferensi pers, statement tentang putusan DKPP yang belum lama sudah dibacakan. Saya sendiri, nama saya M. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Komandan EHO TKN Prabowo Gibran, telah hadir di sini. Sebelah kanan saya Bang Dr. Habibur Rahman SHMH, Wakil Ketua TKN. Telah hadir pula sebelah kanan Bang Habib adalah Profesor Dr. Andi Asrun, Profesor Dr. Andi Asrun, ahli hukum dari ahli hukum konstitusi, ya, yang merupakan seorang guru besar Universitas Pakuan, dan paling ujung adalah Bang Desmi Hardi, sebelah kiri saya Bang Munansir Mustaman, sama Bang Dovi Ronpas juga dari TKN EHO. Yang pertama mungkin dari Bang Habibur Rahman, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Saya selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menyampaikan yang pertama, ya, kami menghormati putusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun perlu dipahami bahwa putusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 Undang-Undang Pemilu tidak lagi bersifat final. Namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU /19 Romawi /2021 terhadap putusan DKPP bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan dia merupakan objek dari peradilan tata usaha negara. Yang kedua, ya, bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran, karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini, dan putusan DKPP ini, ya, tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahkan ini saya bacakan ya secara khusus di halaman 188, ya. Putusan tersebut, DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangannya adalah bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi, bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa
menurut apa yang kami baca barusan dari putusan DKPP ini, putusan ini terkait persoalan teknis. Saya garis bawahi teknis pendaftaran. Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya, sepertinya dikenakan sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif. Intinya berdasarkan konstitusi, pasangan Prabowo Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja Bawaslu melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Ya, kita tahu bahwa dalam hukum itu kan ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi Mas Gibran sudah memenuhi syarat, sehingga itulah yang dilakukan KPU untuk menerima pendaftaran saat itu. Dan saat itu kita paham DPR RI sedang reses, artinya tidak berkegiatan di gedung DPR, sehingga ya bisa dipahami bahwa saat itu ya KPU tidak berkoordinasi, tidak bisa, tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Mungkin surat kemana orang DPR nggak ada, sedang rapat, sedang ada di dapil masing-masing. Dan teman-teman ya, PKPU terkait terkait syarat pendaftaran pada akhirnya kan memang dirubah dan sudah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI. Sebetulnya ini sudah nggak ada isu sama sekali, tapi mungkin karena dianggap KPU kurang maksimal secara teknis berkomunikasi dengan DPR saat itu ya, lalu terbilang putusan ini. Ya, intinya itu tadi pointer-pointernya. Sebelum ke pendapat Prof. Andi Asrun yang lebih lebih kuat alasan-alasan teoretiknya, mungkin sedikit ada tambahan dari Bang Maulana Bungaran bahwa perkara nomor 90 ini sudah berulang kali dipersoalkan secara hukum dan sudah banyak sekali putusan pengadilan ya yang menguatkan perkara nomor 90. Mungkin disampaikan Pak Maulana bahwa setidak-tidaknya minimal ada 8 perkara yang terkait, yang juga sebenarnya itu menurut pandangan kami itu menguatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi perkara 90, yaitu yang pertama ada pengujian peraturan KPU di Mahkamah Agung, itu telah ditolak sama Mahkamah Agung. Lalu ada 2 minimal putusan dari Mahkamah Konstitusi setelah perkara 90 tersebut, yaitu perkara 141, 141 dan perkara 145. Lalu ada juga perkara-perkara di pengadilan negeri, diantaranya perkara 730 PN Jakarta Pusat yang sudah dinyatakan gugur. Ada juga di Pengadilan Tata Usaha Negara perkara 578, perkara 601, perkara 637 dan perkara 639 di PT UNM Jakarta, yang seluruhnya di PT UNM itu disemisal oleh PT UNM. Ya. Mungkin Pak Dr. Prof. Andi Asrun. Terima kasih. Saya meneliti putusan MK ini sudah tahun yang lalu, dan jenis putusan yang disebutkan tadi ini ya, putusan MK nomor 90 sudah riset. Jadi menurut saya putusan DKPP itu keliru besar itu. Ya, keliru besar. Kenapa? Karena KPU ya, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang bersifat self-executing. Jadi dia tidak perlu lagi aturan pelaksananya ya.
Banyak putusan-putusan MK yang bersifat demikian berkaitan dengan pemilu. Yang pertama adalah putusan 102 PU 7 Romawi 2009, dan kemudian putusan MK nomor 85 tahun 2012, dan putusan nomor 20 tahun 2019. Ini berkaitan dengan penggunaan hak, ya, hak pemilih dan hak dipilih. Jadi bersifat self-executing, ya. Artinya dia tidak perlu lagi putusan yang lain. Kenapa? Karena bisa langsung dilaksanakan. Jadi saya berpendapat KPU ini telah melaksanakan tugas konstitusional, ya, melaksanakan putusan MK, dan itu tidak ada demikian. Kalaupun seandainya dipersalahkan, KPU masih punya sandaran lain, yaitu melakukan revisi terhadap putusan KPU, peraturan KPU yang sebelumnya. Dan kemudian juga begini, kalau Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memberikan tafsir terhadap satu pasal, artinya putusan MK itu setara dengan undang-undang. Tidak perlu lagi tafsir dari peraturan di bawahnya. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ini kesalahan besar dari DKPP. Kemudian kedua, DKPP ini harus mengundang pihak yang akan terkena, kira-kira. Dia akan terkena imbas dari putusan DKPP. Jadi harus mendengarkan berimbang namanya, audio and party. Jadi harus mendengar kedua belah pihak. Seperti itu harusnya, tapi kan tidak dilakukan oleh DKPP. Kemudian DKPP ini sekarang posisinya sama seperti putusan TUN, putusan tata usaha negara. Jadi putusan DKPP ini bisa digugat ke PT UN oleh orang yang merasa dirugikan, atau masyarakat yang merasa putusan DKPP ini bertentangan secara moral, secara hukum, dan secara konstitusi. Ya, itu yang menurut saya yang bermasalah. Jadi saya lihat DKPP ini melakukan perbuatan melawan hukum namanya. Ya. KPU menjalankan putusan MK sesuai dengan tugasnya, tapi kemudian dipersalahkan. Dan saya kira sudah pantas juga kalau KPU melakukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap putusan DKPP ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan jurisdiksinya. Dan kemudian juga saya lihat yang persoalan lain yang sangat serius di DKPP ini adalah bahwa DKPP ini harus tidak berpihak, ya, terhadap pelapor. Ya, harusnya dia berimbang mendengarkan suara atau pendapat dari orang lain. Jadi sekali lagi, putusan MK nomor 90 pertama dia sudah final, dan kemudian dikuatkan lagi oleh putusan MK lainnya, setidaknya nomor 1 pasal, dan tidak ada koreksi. Dan sifat dari putusan MK ini adalah self executing, bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu peraturan lebih lanjut sebagaimana putusan. Kira-kira itu Pak, singkatnya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Andi Asrun. Dari teman-teman pers, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, sambil stop aja ya. Demikian siaran pers dari TKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.
Aman nggak? Tanda. Ya. Untuk langkah mungkin ada langkah hukum ataupun kan ini merasa dirugikan juga terhadap putusan itu apa ya langkah ke depannya nanti? Ya, kami sedang mempelajari lagi putusan DKPP ini ya, yang jelaskan di halaman 188-nya disebut bahwa sikap KPU menerima pendaftaran itu sudah sesuai dengan konstitusi, sehingga sebenarnya secara hukum nggak ada masalah dengan pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres. Hanya saja kami mengantisipasi kemungkinan ya masalah ini dikapitalisasi sebagai serangan politik kepada paslon Prabowo Gibran. Dan pasti akan ada kaset rusak yang diputar berulang-ulang oleh mereka yang takut kalah. Ini bawa soal etika dan lain sebagainya. Padahal ini nggak ada kaitannya. Ini lebih merupakan putusan terkait persoalan teknis ya, yang secara substansinya sudah nggak ada masalah. Tadi sudah disebutkan ada 8 putusan lembaga peradilan, termasuk satu putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan nomor 90 ini, ya. Sehingga soal langkah hukum dan lain sebagainya, kami saat ini kan lebih fokus untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran. Ya. Oke Pak, ini kan rawan hoax dalam kondisi seperti ini. Nah, kira-kira dari tim ses Prabowo Gibran ini sudah menemukan ada beberapa hoax, dan kalau misalkan ada itu penanganan seperti apa strateginya? Ya, soal hoax memang tiap hari semakin banyak hoax ya, beredar di masyarakat. Kami tentu akan menyampaikan kontra opininya. Hoax itu kan berupa opini yang menyudutkan ya. Kami siapkan. Nggak ada masalah, namanya politik ya, terhadap serangan apapun kami sudah siap, dan kami ya teman-teman katakan sudah menginventarisir semua berita-berita tersebut, cuma memang belum masuk ke respon secara hukum. Kenapa? Karena kami betul-betul saat ini benar-benar konsentrasi membangun narasi agar Prabowo Gibran bisa menang sekali putaran. Oke, strateginya untuk menghindari hoax atau meluruskan hoax? Ya, menghindari hoax ya strateginya kami turun ke masyarakat, bicara dengan masyarakat. Seperti misalnya ada sekelompok orang yang mengaku cendekiawan, ya, mengatakan pemerintahan yang saat ini Pak Jokowi tidak demokratis dan seolah-olah pihak paslon Prabowo Gibran sebagai pihak yang menikmati ketidakdemokratisan tersebut. Kami tunjukkan kepada rakyat, kami bicara dengan rakyat bahwa apa yang disampaikan para cendekiawan itu tidak didasarkan pada bukti sama sekali. Padahal menjadi klausul dasar dalam dunia akademis, siapa yang mendalilkan, merekalah yang harus membuktikan. Nah, soal-soal bukti ini kan nggak ada. Nah, jadi itu yang terus kami turun ke rakyat langsung. Ya, saya sendiri setiap hari ketemu ribuan orang, ya, bukan hanya pendukung Prabowo Gibran, ketemu masyarakat, menyampaikan ya fakta yang sebenarnya ya, daripada yang dihembuskan oleh sekelompok cendekiawan tersebut. Pak, tadi kan Pak Prof. Andi Asrun bilang kalau DKPP harusnya mengundang pihak yang akan terlibat putusan ini. Apakah selama prosesnya ini memang dari pasangan 02 atau dari tim hukum TKN sendiri tidak dilibatkan atau tidak ada? Ya, kami mengajukan, biasanya kan dalam proses adjudikasi itu kalau ada pihak-pihak yang bisa saja terimbas ya, baik secara langsung atau tidak langsung, maka ada yang namanya intervensi secara hukum ya. Kayak di pengadilan perdata, di pengadilan tun kan ada pihak terkait ya, kalau di MK. Itu kami sudah mengajukan diri sebagai pemohon intervenir namanya. Tapi ditolak oleh DKPP dengan dikatakan bahwa ya tidak dikenal dalam persidangan di DKPP yang namanya pihak terkait atau pemohon intervensi.
Mas, ini kan putusannya keluar menjelang pencoblosan 14 Februari. Apakah dari TKN melihat hal ini tendensius untuk mengerus elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran? Ya mungkin saja, kita kan tidak hidup di dunia hampa, ya. Tetapi kami pastikan rakyat percaya pada integritas paslon kami. Rakyat percaya pada integritas Pak Prabowo, Pak Gibran, ya, pada integritas para pendukungnya, ya, tim pendukungnya. Coba saja buktikan, ya, yang melanggar integritas siapa, ya. Di kubu kami tidak ada sama sekali, ya. Sehingga isu-isu yang kami sampaikan sampai saat ini terus diterima oleh masyarakat. Kita ingat, ya, dulu waktu MK ya memutus bahwa Anwar Usman diberhentikan, ya, sebagai ketua, orang mengatakan akan tergerus elektabilitas Prabowo Gibran. Saat itu elektabilitas Pak Prabowo, ya, paslon Prabowo baru 30%. Dalam hitungan 2-3 bulan meroket sekarang di angka lebih dari 50%. Artinya ketika dikatakan elektabilitas kami akan terganggu, justru masyarakat percaya kepada kami. Karena masyarakat membaca putusan MK tersebut ternyata tidak didasari oleh argumentasi dan pembuktian yang kuat. Misalnya soal terjadinya intervensi terhadap MK, nggak ada terbukti sama sekali. Lalu soal tidak mundurnya Hakim Anwar Usman, ternyata itu adalah mengikuti presiden yang sudah berlangsung sejak zaman Pak Jimli Asidiki menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Rakyat kita ini sekarang nggak bodoh, sudah cerdas. Pada apapun mereka akan jeli mencari sumber informasi, membaca, ya, sehingga mereka membuat kesimpulan. Pak, tanggapannya Pak dari TKN, tanggapannya terkait Pak Ahok yang mendukung paslon 03, Pak? Ya itu menurut saya, ya, too little too late, ya, atau bahkan nggak ngaruh sama sekali. Karena apalagi di Jakarta, Pak Ahok dulu kan banyak dibela warga, ya, didukung warga karena dianggap beliau adalah partnernya Pak Jokowi. Kalau sekarang beliau berhadapan-hadapan, yang berhadapan dengan Pak Jokowi, tentu saya pikir rakyat akan memilih Pak Jokowi daripada beliau. Pak, ya. Terkait debat semalam Pak Prabowo kan banyak kesepakatan dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar. Apakah ini sebagai wujud bahwasanya Pak Prabowo akan merangkul juga menang lagi, ataukah mungkin diajak dalam masuk dalam kabinet untuk bersaing? Ya, intinya, ya, kami siap menjadi pemenang dalam Pilpres kali ini, ya, kalau bisa sekali putaran. Ya, kami, ya, sebagai pihak yang disebut-sebut akan memenangkan Pilpres ini, ya, tentu membuka diri, membuka hati terhadap semua elemen bangsa ini, ya. Apakah bentuknya harus terakomodir di kabinet, kami kembalikan kepada orang yang diajak. Kalau orang yang diajak berkenan, ya alhamdulillah. Kita nggak ragu menerapkan sistem semua pihak berkumpul dalam kabinet, karena itu adalah demokrasi Indonesia. Tetapi apabila teman-teman lebih nyaman sebagai oposisi formal, misalnya tidak ada di dalam kabinet, kami juga sangat terbuka, ya. Tetap saja sama mulianya, apakah menjadi partner di parlemen, di pemerintahan, atau menjadi yang namanya oposisi. Bagi kami sama-sama mulia, dan semua sudah ada regulasinya, ya, perangkat peraturan perundang-undangannya, nggak ada yang masalah. Yang jelas tidak akan ada satu pihak pun yang terzolimi, satu pihak pun yang tersudutkan, satu pihak pun yang dikriminalisasi apabila Pak Prabowo mendapat amanah sebagai presiden. Hanya gara-gara politik nggak ada yang akan begitu. Kita rangkul semua. Pak, minta tanggapannya Pak, Projo cabut laporan terhadap Butet Kertajasa, Pak. Ya, saya sepakat dengan permintaan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau boleh nih ke teman-teman, kita kan memang mendukung itu penuh semangat. Kita kadang-kadang sakit hati begitu orang yang kita dukung dihina sedemikian rupa, dan ada memang mekanisme hukumnya. Tetapi untuk saat ini menurut saya hal-hal seperti itu udahlah, jangan kita bawa ke ranah hukum dulu lah, ya. Jangan. Nah, ini kan namanya komunikasi, itu kan terlepas dari teks, tidak lepas dari teks dan konteks. Ya, mungkin juga Pak Butet terlalu bersemangat sehingga apa yang disampaikan beliau itu agak nyerempet-nyerempet. Tapi maksud hatinya
saya nggak yakin juga Pak Butet mengatakan Pak Jokowi seperti binatang gitu loh. Nah untuk itu kan kita perlu cooling down. Setelah tanggal 14 kan kita cooling down semua itu yang begitu-begituan. Udahlah, nggak perlu saling lapor-lapor. Kita persilakan masyarakat yang menilai. Ya, kalau ada orang misalnya nyebut saya bodoh ya kan, kayak Pak Mahfud ya kan, kita silakan aja masyarakat yang menilai. Nggak perlu dikit-dikit ke ranah pidana. Ya. Pak, mau minta tanggapannya soal Sekjen PDIP Pak Hasto yang menyebut ada temuan timbunan bansos di DPD Golkar Jakarta. Nah, TKN sendiri melihat hal ini seperti apa, mengingat Golkar kan berada di gerbong 02? Ya silakan saja dibuktikan. Saya juga banyak dapat WA sebaliknya. Ada ketua RT ya yang mengatakan kepada warganya di Jakarta Timur, ketua RW malah, agar mencoblos paslon tertentu dan akan mendapat imbalan Rp150.000 per suara. Saya nggak mau nuduh ya kan ya, tapi saya memilih untuk nanti cari bukti dilaporkan. Ya. Oke ya. Terima kasih.